Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaumul itsnin ar-rabi' asyar min syahri Dzulhijjah 1444. Alhamdulillah ba'da mantahaina min suratil lail fal'an nadkhul ila surah al-jadidah min ad-dars di Fakultas Ilmi Al-Quran At-Tatbiq fi ilmi tajwid wa qira'ah as-sab'ah min suratil adiyat. Maka di dalam suratil adiyat, barakallahu fikum, kita akan membahas tatbik ilmi tajwid serta ilmi qira'ah as-sab'ah. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Maka dari dua ayat yang kami baca dari qiraah Hafs an Asim, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Maka wal 'adiyat fawaw huna min harf muraqqaqah. Wal 'adiyati, maka alif atau hamzah wasl di sini saqatat, tidak dibaca karena didahului dengan waw. Jika tanpa waw maka dia akan dibaca al-'adiyati. Namun karena ada waw, hamzahnya jatuh, tidak dibaca. Jadi wal-'a langsung kepada lam. Dan lamnya di sini lam qamariyah dhahirah. Nah, maka lamnya pun dari huruf muraqqaqah, wal 'ain huruf muraqqaqah kadzalik, wad-dal min huruf muraqqaqah, wal ya kadzalik, wa kadzalika ta. Maka semuanya dari huruf al-muraqqaqah. Maka dibaca datar. Wal 'adiyati. Dan dari hukum tajwid maka ain fathah kemudian diikuti dengan alif sakinah, maka menjadi mad tabi'i. Dan juga yati, maka alif sakinah sebelumnya fathah. Maka ada dua mad tabi'i di dalam wal 'adiyati, dan keduanya hanya dua harokat saja. Kecuali jika kita mewakafkan di ta, maka hukumnya menjadi mad arid lisukun. Jika kita membaca wal 'adiyat, maka hukumnya bisa menjadi dua harokah, bisa menjadi 4, dan bisa menjadi 6. Namun jika kita menyambungnya dengan dhabha, maka cukup dengan ya-nya dua harokat. Wal 'adiyati dhabha. Karena taknya tidak disukunkan maka dia hukumnya menjadi mad tabi'i. Namun jika disukunkan di ta, maka hukum ya menjadi mad arid lisukun. Dhabha, maka dha di sini berbeda dengan yang lainnya.
Di sini dia mufakhamah. Dan makna mufakhamah adalah di saat kita membacanya dipenuhi udara. Dha, dhidu, ald, dha, dhabha, dha. Dan lam cenderung naik kepada al-hanak al-a'la. Dha, dha. Maka ini yang dinamakan dengan mufakhamah. Dhabha. Dan dia dalam keadaan fathah bertemu dengan ba as-sakinah. Dan ba sakinah memberikan hukum dari ilmi tajwid qalqalah as-sughra. Dab, dabha. Dan karena ba sakinah, maka manhaj kita menjelaskan setiap huruf-huruf yang sakinah dari makhrajnya dan dari sifatnya. Maka min aina makhrajil ba? Al-ba makhrajuhu minas syafatain. Dari dua bibir. Dan makhraj syafatain banyak. Ada yang at-tadwir, ada yang intibaq, ada yang iltaqa ma'a as-sanaya al-ulya seperti fa. Maka di sini masuk kepada intibaq. Maka makhrajnya makhrajul ba minasyafatain bintibaqihima. Makna intibaq ay present dengan ditekan keduanya. Maka ba di sana bergandengan dengan mim. Maka makhrajnya ba, bi, bu, ab dan ma, mi, mu, am sawa. Wal farq bainahuma indak ya Hudzaifah, mal farqu bainal ba wal mim? Al-intibaq. Ana su'al al-an al-farq bainahuma. Al-intibaq al-ba aqwa min al-mim. Al-intibaq fil ba aqwa min al-mim. Taib. Ba, bi, bu, ab aqwa min ma, mi, mu, am. Fa amma sifah fa sifatul ba awalan al-jahr. Wa ma ma'na al-jahr? Al-jahr istilahan ay i'lan, jelas diumumkan. Wa amma istilahan fi istilah ilmi tajwid, makna jahr adalah muni'a jarayani nafs. Maka di saat kita menyebutkan ba, tidak boleh ada yang keluar dari nafas. Ba, bi, bu, ab, ab. Tidak ada abh, beh keluar. Maka oleh sebab itu untuk lebih jelas sifat jahr ba ini, dilihat lawannya. Apa lawan dari jahr? Al-hams. Apa definisi hams? Lawannya jahr. Dan dia termasuk sifat yang dhaif, al-hams. Adapun jahr sifat yang kuat. Kenapa kuat dan kenapa dhaif? Dikarenakan sifatul jahr bisa memenjarakan makhraj dari suara tidak keluar. Adapun hams maka dia bocor, tidak bisa menjaga dari suara. Maka huruf al-hams agar kita mengetahuinya, dia ada fa, ha, sa, hu, sakhsun, sya, kha, sad, sakata, sin, kaf, ta. Maka ini huruf-huruf al-hams. Contohnya yang di akhir saja, kaf dan ta, sakata. Maka ta, ta, ti, tu, at. Harus ada suara yang keluar. Kaf, ka, ki, ku, ak. Sin, sa, si, su, as. Maka as, ak, at. Ini dinamakan huruf hams, sifat al-hams.
Dia adalah lawan dari jahar. Maka tadi ba dia adalah jahar, maknanya tidak boleh ada suara yang keluar. Maka ba di sini ba bi bu ab, tidak ada suara yang keluar. Berbeda dengan ta ti tu at te furijat rufi'at, ada te. Maka inilah dari makna al-jahr, dia tidak keluar sama sekali. Namun bagaimana tadi dikatakan dia qalqalah as-sughra, maka disebutkan oleh para ulama ahli tajwid, qalqalah tidak ada hubungannya dengan sifat al-jahr. Maka dia sifat yang lain. Ba, bi, bu, ab, itu kembali ba-nya si mulut ini kepada asalnya, itu qalqalah, tidak ada hubungannya dengan sifat jahr. Sifat jahr adalah menahan suara. Kalau ini hanya mengembalikan babi bu ab, mengembalikan kepada tempatnya. Maka tidak ada bertolak belakang antara sifat qalqalah dengan sifat jahr. Dan tidak ada persamaan antara qalqalah dengan sifat al-hams. Seperti ta ti tu at dengan ba, bi bu ab. Ini qalqalah sama dengan hams, tidak. Qalqalah lain dan hams lain. Maka di sini sifat ba jahr. Dan yang kedua, sifat ba juga adalah syiddah. Makna syiddah adalah muni'a jarayan as-saut. Maka tidak ada suara yang keluar. Sehingga selain tadi nafas yang keluar tidak boleh, juga suara tidak boleh keluar. Inhibas jarayan as-saut inda nutq bi hurufiha liquwatil i'timad alal makhraj. Saking kuatnya makhraj ini, maka ba tidak boleh keluar dari suaranya. Maka dibaca ba bi bu ab. Tidak ada suara, tidak ada nafas. Dan huruf syiddah ini bukan hanya ba saja, masih ada rekan-rekannya, yaitu disebutkan oleh Ibnu Al-Jazri, ajid, qatin, bakat. Maka hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta, maka ini juga dinamakan dengan huruf syiddah. Maknanya tidak boleh suara keluar padanya. Kita ambil ajid, misalnya hamzah. Di saat hamzah disukunkan, kita fathahkan, kasrohkan, domahkan, dan sukunkan. A, i, u, a. Maka a tidak ada suara yang datang setelahnya menjadi a, jadi toke. A tidak diikuti. A, ya sudah. A. Maka ini makna dari tidak boleh diikuti. Dan begitu pun contohnya ba, ab. Adapun lawannya agar lebih jelas, maka lawannya adalah sifat ar-rokhawah. Dan rokhawah makna lughah adalah lunak, lin. Maka huruf-huruf rokhawah kebalikannya dari syiddah. Di mana di sini jarayana saut tamaman. Dia di saat disukunkan akan mengalir suara secara jelas. Dan huruf-huruf rokhawah banyak, lebih banyak daripada syiddah. Kalau syiddah tadi ajid, qatin, bakat, ditambah yang tawassut, lin, umar, maka tersisa ada 16 harf. Maka dari 16 harf ini sifatnya adalah rokhawah. Dan makna rokhawah, dia mempunyai tenggang waktu dan ada suara yang keluar. Contohnya za, dzi, zu, az.
ada suara Dan begitupun contohnya sa si su as ada sa si su as